Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatin Naimah dari UPT SD Negeri Jatilengger 1, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, akan melaksanakan praktik video pembelajaran di kelas 6 dengan judul Hukum Halal Haram sebagai uji kinerja dari LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, sudah masuk semua hari ini. Bu Rofi absen dulu ya. Ada yang tidak masuk, semuanya hadir ya hari ini. Tidak ada yang tidak hadir. Oke. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan yang memimpin Pancasila. Yang lain silakan berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Empat. Rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk. Dirijennya masih berdiri. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hitungan 1, 2, 3 mulai. Janji padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang hukum halal dan haram. Silakan dibuka pada LKS-nya halaman 39. Sebelum itu, Bu Rofi akan melakukan ice breaking untuk menggugah semangat kita semua. Oke, sekarang silakan berdiri semuanya, berdiri lagi, gugah motivasi kita. Dan ice breaking kita adalah botak, batuk, dan batik. Jadi kalau Bu Rofi bilang botak, kalian memegang kepala untuk melatih konsentrasi ya. Botak, kalau batuk, kalian memegang mulut. Batuk dan batik, kalian memegang baju. Gitu ya, coba kita mencoba dulu. Persiapan, konsentrasi, siap. Jawabannya gitu ya. Konsentrasi. Siap. Botak, batuk, batik, botak, batuk, batik, 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 batuk, botak. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau gerakannya salah, kalian nanti akan di depan menghibur teman-temannya. Sudah siap semua?
Ini berarti beneran ya, tidak latihan lagi ya. Oke, konsentrasi, siap. Botak, batu, batik. Botak, batu, 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 batik. Botak, batu, batu, batik. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita mempelajari materi hukum halal dan haram, Bu Rofi akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, nanti akan dijelaskan bagaimana definisi halal haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah itu, hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Apa itu halal? Halal artinya segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Yang kedua, apa itu haram? Segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, lanjut. Yang ketiga, dasar Hukum halal dan haram. yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran ini berada di lanjut, sebab-sebab halal haram. Nah, contoh-contoh makanan dan minuman halal. Yang pertama ada susu, air putih, kopi, jus, dan lain-lain. Kalau makanan ada daging ayam, nasi putih, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan, dan lain-lain. Lanjut ya. Contoh yang haram. Nah, coba lihat itu. Ada apa aja yang haram? Babi, tanaman beracun, hewan buas atau berbisa, dan lain-lain. Oke. Lanjutnya, penerapan hukum halal dan haram itu dari segi sikap, dari segi konsumsi, dari segi perilaku. Next. Nah, ini contoh produk berlabel. Nanti kalian mengenali produk berlabelnya. Kalau ada halalnya, kamu gunting. Tapi kalau tidak ada halalnya, kamu gunting yang ada zat gizinya. Terus, ingat teman-teman, makanan tidak cukup hanya halal saja yang boleh dimakan, tetapi harus yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Nah, jadi dalil Al-Quran ini terletak pada surat Al-Maidah ayat ke-3. Di LKS ada dalilnya di halaman 40, tapi itu surat Al-Maidah ayat ke-87. Nah, itu juga sama. Terus ada juga dalilnya surat Al-Baqarah ayat 219, ada di halaman 42. Oke, itu sumber hukumnya dari Al-Quran. Lanjut, sebab-sebab halal haram. Sebab-sebabnya makanan dan minuman itu dikatakan halal, makanan dan minuman itu dikatakan haram, itu dari zat asalnya. Nah, jadi misalkan produk jajan yang kalian makan, zat asalnya itu telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zat asalnya itu seperti apa? Terus sifat asalnya itu sifatnya dari bahan apa? Terus prosesnya itu tergantung cara mengolah, memperoleh, dan penyajian. Berarti meskipun barang itu halal dimakan, tapi kalau prosesnya kalian melihat
misalkan ada produk yang terbuat dari daging babi. Nah, itu cara penyajiannya, cara mengolahnya kan di luar dari ajaran Islam, berarti termasuk haram. Sudah jelas kalau daging babi itu haram. Terus tapi makanan yang halal, misalkan sampean beli nasi pecel, tapi sampean memperolehnya dari cara mencuri atau bukan milikmu, terus kamu makan, nah itu akan dihukumi haram. Karena dilihat dari prosesnya itu haram. Nah, contoh-contoh makanan dan minuman halal. Yang pertama ada susu, air putih, kopi, jus, dan lain-lain. Kalau makanan ada daging ayam, nasi putih, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan, dan lain-lain. Lanjut ya. Contoh yang haram. Nah, coba lihat itu. Ada apa aja yang haram? Oke anak-anak, untuk materi yang tadi tidak ada yang ditanyakan ya, semuanya paham ya? Oke. Sekarang adalah tugas mandiri, yaitu mengerjakan LKPD. Masing-masing anak mendapat 2 kertas. Yang satu tentang makanan halal dan makanan haram, nanti digunting, gambarnya disesuaikan. Jika gambarnya makanan halal, berarti ditempelkan di kolom halal. Jika gambarnya makanan haram, berarti ditempelkan di makanan haram. Gitu, Bro Fik bagikan. Anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas mandiri, kalian mengerjakan tugas kelompok, yang mana Bro Fik akan membagi kertas berwarna ini ke dalam masing-masing kelompok. Nah, Bro Fik bagikan dulu. Ini ditulis judul kandungan gizi dalam produk. Silakan ditulis. Kandungan gizi dalam produk. Kandungan gizi dalam produk. Ya. Nah, setelah itu kalian mencari informasi nilai gizi yang ada pada bungkus makanan yang ada di sekolah kita. Kalian mencari informasi gizi, apakah di situ terdapat zat yang diharamkan atau tidak. Silahkan ditempelkan di masing-masing kertas berwarna kalian. Digunting dulu informasi nilai gizinya. Setelah digunting, ditempelkan. Kamu tulis yang bawah, tidak mengandung zat haram, gitu ya. Tapi kalau ada, misalkan gelatin, itu kan mengandung minyak babi. Itu kalau ada gelatin, berarti kamu tulis mengandung bahan makanan haram, gitu ya. Bro Fik bagi. Nanti kalian pilah informasi nilai gizinya. Silakan digunting, dicari. Sobek lagi. Enggak apa-apa. Tempelkan di kertas ini.
yang sudah gunting ditempelkan di kertas ini. Ini ya. Tempelkan di sini. Enggak boleh. Sudah ditempel? Belum. Ditempel dulu nih. Wow, gitu ya. Anak-anak, selanjutnya adalah kalian mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kandungan gizi dalam produk. Jadi anak-anak, yang terakhir adalah hikmahnya. Kalian kan sudah mempelajari tentang hukum halal dan haram, baik dari segi sifatnya, segi asalnya, dan juga prosesnya. Maka kalian juga wajib mengetahui hikmah mempelajari hukum halal dan haram. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan diri dari dosa. Yang ketiga, pandai memilih produk halal. Yang keempat, menghindari keraguan. Yang kelima, menjaga kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah kalian harus pandai-pandai memilah dan memilih makanan mana yang halal, mana yang haram. Minuman mana yang halal, mana yang haram. Nah, kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan ijtima para ulama. Jadi kita tidak boleh asal-asalan mengkonsumsi makanan dan minuman. Kita harus mengetahui kandungannya. Anak-anak, dari materi yang tadi, coba Bu Rofi akan mengetes kalian. Apa itu yang namanya halal? Dijawab oleh Bintar. Halal adalah segala sesuatu yang atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Iya, betul, sudah. Lalu apa yang dinamakan haram? Iya, betul. Itulah perbedaan halal dan haram. Oke anak-anak, dari materi yang tadi ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan Mas Gading. Produk Indonesia Itu? ditetapkan oleh siapa? Ya, yang menetapkan produk halal dan haramnya di Indonesia itu ditetapkan oleh fatwa MUI. Apa itu MUI? Majelis Ulama Indonesia. Jadi lembaga ini yang menangani tentang produk halal dan haramnya yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, silahkan kalian pelajarannya kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang silakan berkemas-kemas, bukunya dimasukkan ke dalam tas semuanya. Kita akan berdoa. Sudah ya? Oke, silakan yang memimpin doa. Ketua kelasnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam